الله 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 ما لنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir pada malam hari ini. Perhatikan pada materi pada malam hari ini. Materi ini agak sedikit diperluas, dipahami. Ya, kita sekarang sebagai kepala rumah tangga, sebagian menjadi orang-orang yang mengayomi rumah tangga, ya, maka kita perhatikan beberapa hal. Kita selalu mengikuti daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Ahzab 21. Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada di Nabi SAW, Rasulullah, benar-benar ada suri tauladan yang baik bagimu. Itu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, saya yang banyak mengingat Allah. Ingat, ya. Ini dengan An-Nisa 9 tadi, wal yakhshal ladzina law taraku fi khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaknya mereka takut orang-orang yang seandainya mati, ya kan, setelah mereka keturunan yang lemah. Kenapa? Karena pola pendidikan yang salah. Kenapa? Karena antara orang tua, bapak dan ibu mencari pembenar, ingin dihormati dan dihargai. Tidak ada saling mendukung. Suami atau bapak kasar keras, istri egois. Nah, tidak benar. Ambil di antaranya, bersabar lillahi ta'ala dalam membina rumah tangga supaya keturunan tidak lemah. Falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Nah ini, ya. Falyattaqullaha wal taqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam hal menjaga hak keturunan. Artinya jika kita berumah tangga, kita jangan menggunakan satu kata-kata yang tidak baik sehingga diperhatikan oleh anak keturunan kita. Akan menjadi pembelajaran bagi mereka, akan mengikuti mereka tingkah pola laku kita ini. Ya. Ini bagi sudah berkeluarga dipahami saking pentingnya apa yang Pak sampaikan. Ya. Untuk apa? Untuk supaya memahami, ya, betapa pentingnya keluarga yang saling memahami antara satu dengan yang lain. Coba buka surat An-Nisa, ya, ayat
34. Ya, ini sering Al-Fakir sampaikan tapi belum sepanjang ini. Yang belum perhatikan supaya kalian tahu hak-hak kalian sebagai suami dan hak-hak istri. Sebagai istri juga anak. Ya. Al-Najim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki suami adalah penanggung jawab atas para perempuan istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Pahami para wanita bahwa laki-laki diberikan kelebihan oleh Allah untuk sebagai pelindung, pengayom, ya, memberikan gambaran pandangan yang baik kepada rumah tangga. Ini penting. Kita berbicara thariqah, mendekatkan diri kita kepada Allah, mensucikan hati akal pikiran kita supaya kita jadi orang yang bertawakal kepada Allah. Tapi hak istri dan suami kita lupakan. Ya, bagaimana? Ya. As-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat kepada Allah. Ya, perhatikan. Dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Dan Allah telah menjaga mereka. Bukan suami tidak ada, dia ikut tidak ada. Keluar, terus mencari pembenar supaya dianggap benar. Itu tidak salah. Saling melengkapi antara suami dan istri, antara bapak dan ibu, sehingga anak akan sempurna, disempurnakan Allah. Kalau suami egois, istri istilah cerekel, egois juga, maka anak akan menentang, melawan. Sedangkan siapa yang mendoakan kita nantinya? Harus dipahami ya. Wannadi takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Nah, ini perlu diperhatikan nih ya. Perempuan yang kamu khawatirkan akan nusus. Apa nusus? Nusus itu melawan suami, meninggalkan rumah tanpa izin, itu nusus. Perhatikan ini jangan dipakai enteng ya. Karena kamu akan berkata pada Allah, kalau kamu masih melakukan hal yang seperti itu para wanita, maka akan bermasalah. Ya. Berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur pisah ranjang. Dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang baik, tidak menyakitkan. Ini kasih pemahaman Allah sampai setil ini ya. Ya. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Perhatikan ini ya. Akan tapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka, mencari kesalahannya, jangan. Ya. Punya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Jangan cari kesalahan istrimu. Padahal nggak ada kesalahannya. Wahai suami, itulah yang kamu lakukan. Istri juga, wahai istri, laksanakan tugasmu. Pegang amanah. Jaga rumah tanggamu dengan menjaga dirimu dari perilaku yang tidak baik. Kita bicara dekat sama Allah, katanya mulut-mulut, tapi hak antara suami dan istri kita lupa. Bagaimana hak istri, bagaimana hak suami, kita lupa. Bahkan tidak peduli dengan itu. Ya, perhatikan Al-Baqarah 233. Setelah kita perhatikan hak tersebut, ya, apa yang harus kita lakukan supaya anak kita ini tumbuh jadi anak-anak yang saleh dan solehah, yang akan mendoakan kita. Ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Al-Baqarah 233. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an ayyutimmar radha'ah. Ibu-ibu adalah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Supaya apa? Supaya gen ibu ini masuk ke anak. Supaya gen bapak masuk ke anak.
Supaya anak kalau ditanya, anak diarahkan anak gampang, dididik mudah. Jangan kasih susu sapi. Anak mungkin kecil nih, susu sapi terus. Nanti dia akan bilang, mau. Dia mau. Jangan kau salahkan dia. Minumnya susu sapi, maka ibunya adalah sapi. Al-Fakir hanya bicara ini karena Al-Fakir lihat kenyataan. Terus kamu takut menyusuin anakmu, seakan-akan nanti payudaramu rusak. Ini fenomena yang terjadi saat ini. Sehingga apa? Rusak. Hanya karena menjaga kondisi tubuh supaya tidak rusak, anaknya yang rusak. Ya, perhatikan ini. Ini perlu sekali nih. Enggak usah muluk-muluk kita sudah. Wa 'alal mauludi lau rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Menanggung makan dan pakaian, sandang pangan. Jangan belikan pakaian anak pas Idul Fitri aja. Sampai belel, sampai peot. Tidak ada lagi pakaian baru. Jangan begitu juga. Idul Fitri, pakaian baru. Ya. Setelah Idul Fitri, jadi tidak karu-karuan. Tidak seperti itu. Atau tidak bertanggung jawab menafkahi. Jangan ya. Ini tanggung jawab kita sebagai suami. Ya, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jalani. Intinya antara laki-laki dan wanita, antara bapak dan ibu bisa menempatkan diri. Sehingga anak ini kita tidak ragu dengan anak kita, insya Allah. Karena tata cara kita baik, penyampaian baik, ya, menafkahi dengan baik, menyusuinya dengan bagus. Insya Allah dia akan bertumbuh, berkembang menjadi apa? Anak yang soleh dan soleha. Ya. La tukallafu nafsun illa wus'aha. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik. Ya. Seorang tidak dibebani kecuali dengan sesuatu sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya, dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ya. Dibebani oleh Allah sesuai dengan kemampuan, bukan di luar kemampuan. Kau berperilaku baik kepada anakmu, maka anakmu akan berperilaku baik kepadamu. Jadilah contoh untuk mereka, gitu maksudnya. Ya. Fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tasyawuri fala junaha 'alaihima. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Perhatikan. Ya. Ahli waris pun seperti itu pula apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya. Bayangkan menyapih saja harus gimana ya anak kita ini. Begitu. Bukan saya udah males nih, capek. Jangan. Makanya anakmu capek juga untuk mengingatmu. Capek untuk berikan diri kepada Allah, tak mau dia. Karena kamu capek untuk melakukan tanggung jawabmu yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa atas keduanya bila kamu ingin menyusukan anakmu pada orang lain. Tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Sayyidina Muhammad bin Abdullah SAW pernah disusukan kepada wanita solihah, ya, ibu susunya bernama Halimatusa, ya, pernah disusukan ke wanita solihah, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Diperbolehkan, kalau kita nggak biasa seperti itu, tapi ada anak susuan itu.
Ada anak susuan, ya. Anak sanggup menyusukannya, keadaannya mungkin air sudah keluar, maka disusukan kepada saudara perempuannya yang juga punya anak, boleh, ya. Namun nanti hakikatnya dia tidak bisa menikah dengan anak daripada fulana tadi karena satu susuan, ya. Paham ya? Ada, cuma dulu banyak, sekarang ada tapi tidak banyak, tapi ada. Nah, jadi apa yang Al-Faqih sampaikan ini untuk apa? Menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan egois. Al-Faqih bilang tinggalkan untuk ribut, tinggalkan. Jangan ribut, tinggalkan. Ya, tetaplah istiqomah. Serahkan itu kepada gurumu. Maka jangan. Kalau kamu lakukan terus kamu akan bermasalah terus. Ini kamu diberikan pemahaman untuk istiqomah dalam beberapa hal, ya. Kemudian di Al-Isra ayat 23 dan 24 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Baru perintah ini akan terjadi seandainya anak itu, ya, baik karena dilatih dengan baik, dididik dengan bagus oleh orang tuanya, diberikan susu 2 tahun, kemudian orang tuanya saling berbuat kebajikan, berkata-kata yang baik, sopan, maka anaknya jadi baik dan akan menghormati orang tuanya. Ya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takun lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ya. Jika seseorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ya, atau itu, dan jangan engkau membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, mana bisa begini? Kalau mulai kecil kita sudah bentak-bentak dia juga, maka terrekod di akal pikiran mereka. Sehingga saat mereka nanti besar, kita tua, gantian dia yang bentak-bentak kita. Ini perlu Al-Faqih sampaikan, ya, karena penting, karena kan di sini rata-rata adalah suami dan istri. Maka dengarkan Al-Faqih yang Al-Faqih sampaikan supaya apa? Kalian mendapatkan rahmat keduanya dan bisa membina rumah tanggamu dengan baik. Ya. Ayat 24. Wakhfid lahuma janahad dunni minar rahmati wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Didik, ya, pendidikan yang baik. Minta berdoa, Rabbil fitri wal walidayya warahmuma kama rabbayani saghira. Doakan setiap sholat. Penting. Di manaqib kan juga ada. Kenapa? Supaya melengkapi riyadhah kali ini. Melengkapi riyadhah kita semua. Ya. Kita punya harapan kepada Allah, ya anakku, maka jadilah orang terbaik dan keluarga terbaik. Dengan cara apa? Ikuti firman Allah. Hindari egois, hindari ingin dikatakan paling benar. Itu tidak akan menjadikan menyelesaikan masalah kita apapun. Akan membuat menjadi akan lebih sulit. Kemudian di Al-Ankabut ayat 8 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kami telah mewasiatkan kepada mereka agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku kamu kembali, kalau aku beritahukan kepadamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Ya.
Ya, sebagai anak-anak yang soleh, walaupun orang tua kita mungkin musyrik atau kafir, tidak seiman dengan kita, ya, kita wajib menghormatinya, wajib menyayanginya, wajib menempatkan dia di tempat yang mulia, dengan perkataan yang baik, dengan tidak mengikuti ajakannya jika ajakan itu untuk mensekutukan Allah. Nah, semua ini bisa terjadi. Kita bisa menjadi orang-orang yang seperti itu, anak-anak yang soleh-solehah. Jika apa? Jika dulu orang tua kita mendidik kita dengan baik. Nah, pendidikan dengan baik ini niscaya bisa juga berbuah kebaikan. Doa anak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami hal-hal yang gampang, mudah dipahami. Sebelum kita melangkah untuk riyadhah yang lebih dalam. Untuk riyadhah yang lebih dalam. Jangan sampai kita meminta kita bermuriko, kita dekat dengan Allah, membersihkan akal, pikiran hati kita. Ya, ingin lurus di jalan Allah, tapi sama istri kita jahat. Sama suami kita kejam. Sama anak kita jahat. Gimana bisa menjadi hikmah baik, jadi mawaddah warahmah rumah tangga kita? Kan sulit. Ya, maka harapannya insya Allah ya kita memperhatikan hak-hak ya, dalam rumah tangga kita, baik hak suami, hak istri, hak anak, maka Allah akan menjaga kita, memberikan kebaikan kepada kita. Usikum manasyitallah, faqad fazal muttaqun. Maka tidak la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka tidak la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka tidak la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah, semuanya kami yang ada hadir di sini, di rumah tangga kami, di rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami, anak keturunan yang saleh dan salehah ya Allah, yang bisa mendoakan kami, yang selalu ingat kepada kami, selalu bertutur kata yang baik kepada kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah istri-istri kami istri-istri yang saleh, yang bisa menjadi penyejuk pandangan mata kami sebagai suami-suami, selalu di rumah datang untuk mencari ketenangan. Ya Tuhan kami, jadikanlah suami-suami kami, suami-suami yang berperangai baik, suami-suami yang sabar, jujur, tawakal, suami-suami yang rukuk dan sujud, suami-suami yang istiqomah ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami kembali ya Allah, maka jagalah rumah tangga kami daripada gangguan setan terkutuk ya Allah. Gangguan mereka yang masih menyerang rumah tangga kami, mengadu domba antara suami dan istri kami, mengadu domba antara kami, suami istri dan anak kami, ya Allah, mengadu domba antara bapak, ibu dan anaknya. Maka jagalah kami, ya Allah. Jagalah dengan keagungan kekuasaan-Mu, ya Rabb. Hanya kepadamu lah kami berharap dan bermohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum.